Halo semuanya, balik lagi sama aku di cerita curhat konsumen hari ini. Nah, hari ini aku mau cerita soal kejadian di tempat kerja yang bikin aku mikir, ternyata nyari duit 5 juta sebulan itu resikonya bisa antara hidup dan juga mati. Jadi, aku kan kerja di CS ya, di sebuah ekspedisi. Tiap hari ketemu orang yang kirim paket, mulai dari yang kirim baju, makanan, sampai ada yang kirim harapan palsu. Enggak, itu enggak ada ya. Tapi ada satu orang ini dia rutin banget kirim paket. Isinya selalu handphone. Kita sebut aja namanya Mas X ya. Penampilannya biasa aja. Bukan tipe orang yang kalau jalan ada angin seliweran di belakangnya kayak di film drakor ya. Tapi pas kita ngobrol, aku baru sadar, Mas X ini adalah petarung di jalanan. Aku iseng tanya, Mas, rutin banget kirim HP, untungnya gede ya? Lalu dia senyum. Tipe senyum orang yang udah kenyang makan asam garam dan mungkin micin kehidupan ya. Dia bilang, satu HP itu untung bersihnya bisa minimal 500 ribuan ya. Sebulan minimal laku 10 biji, coba kalian hitung. 5 juta dalam sebulan, itu minimalnya ya. Cuma dari jualan HP secara mandiri. Di atas kertas, itu angka yang manis banget buat kerja yang kelihatannya cuman posting-posting di sosial media. Tapi yang bikin aku tertarik bukan cuma duitnya, tapi asal-usulnya. Ternyata dia dulu cuma karyawan toko HP. Dia nggak langsung jadi bos atau jualan seperti sekarang. Dia pelajari alurnya, dia pelajari speknya, sampai dia dipercaya sama bos selamanya buat jadi reseller. Ini info penting. Dia nggak resign terus musuhan sama bosnya, tapi malah jadi rekan bisnis. Is a smart move. Tapi dengerin ini bagian yang bikin bulu kuduk aku merinding. Pas aku tanya soal COD, mukanya langsung berubah agak serius. Dia cerita, jualan HP lewat sosial media itu tantangannya bukan cuma saingan harga, tapi survive pas ketemu orang asing. Dia pernah hampir ketipu berkali-kali. Yang paling klasik, janjian di tempat sepi, ditungguin 2 jam, pembelinya hilang ditelan bumi. Nggak muncul. Habisin bensin, habis waktu, hati pun juga lelah pastinya. Tapi itu belum seberapa. Mas X pernah cerita dia pernah ditodong senjata pas mau COD. Bayangin, lo mau jual HP buat beli beras, malah disuruh milih. Mau ngasih HP atau pindah alam. Ngeri banget kan? Pas kejadian itu dia bilang rasanya waktu kayak melambat. Untungnya, dan ini adalah kekuatan doa atau emang keberuntungan tingkat dewa. Pas ditodong itu ada orang lewat. Dia langsung teriak sekencang-kencangnya, penjahatnya panik, dan Mas X selamat dan HP-nya juga aman di tangan. Aku pas denger ini cuma bisa bilang, gila ya mas, demi 500 ribu taruhannya nyawa. Nah, semenjak kejadian ditodong itu, Mas X punya aturan baku. COD hanya di tempat ramai, ya minimal minimarket atau mall atau tempat yang banyak CCTV-nya lah. Dia nggak mau lagi kemakan omongan pembeli yang minta janjian di gang gelap dengan alasan biar deket rumah. Yang aku salut dari dia, meskipun pernah ditodong, dia itu nggak pantang ya untuk berhenti. Dia tetap lanjut pas momen-momen kayak mau lebaran atau hari besar, penjualannya biasanya makin gila. Dia tahu kapan harus ngegas, kapan harus waspada. Pas transaksi di tempatku beres, dia pamit, katanya mau COD lagi di tempat lain. Aku ngeliatin dia jalan keluar sambil mikir. Kadang kita cuma lihat untung 5 jutaannya aja ya, tapi kita nggak lihat gimana dia gemeteran pas ditodong senjata.
Jadi pelajaran buat kita semua, terutama yang mau mulai jualan barang yang memiliki harga yang lumayan mahal kayak HP, skill dagang itu perlu, tapi skill jaga diri itu wajib. Jangan karena pengen cepat laku, kalian abai sama keselamatan. Duit bisa dicari, HP bisa di restock, tapi nyawa nggak dijual di marketplace manapun. Bahkan yang versi refurbished pun nggak ada ya. Kalian punya pengalaman COD yang absurd juga? Atau pernah hampir kena tipu? Tulis di kolom komentar ya. Kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan mau COD di kuburan tengah malam. Aku, Dede Sopian, sampai jumpa di cerita curhat konsumen berikutnya.